Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardi Dharma Eko Nugroho dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 Golden Rules of Interface Design dari aplikasi YouTube. Apa itu 8 Golden Rules of Interface Design? Golden Rules of Interface Design adalah pedoman yang dibuat oleh Ben Shneiderman untuk membantu desainer menciptakan antarmuka pengguna atau user interface yang efektif dan mudah digunakan. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dengan membuka antarmuka yang konsisten, intuitif, dan ramah pengguna. Macam-macam Golden Rules. Yang pertama konsistensi, yang kedua enable frequent user to use shortcut, yang ketiga offer informative feedback, yang keempat design dialog to yield closure, yang kelima offer error prevention and simple error handling, yang keenam permit easy reversal of action, yang ketujuh support internal locus of control, dan yang terakhir reduce short term memory load. Yang pertama konsistensi. Antarmuka harus konsisten dalam penggunaan elemen-elemen desain seperti warna, font, icon, dan tata letak. Konsistensi juga berlaku pada pengguna terminologi dan interaksi pengguna, sehingga pengguna dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti pada gambar contoh, YouTube menggunakan icon konsistensi seperti gambar tersebut. Lalu yang kedua ada enable frequent user to use shortcut. Berikan akses cepat atau pintasan keyboard untuk pengguna yang sering menggunakan aplikasi atau situs web, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dengan efisien. Seperti pada contoh, shortcut pada YouTube, seperti beranda, short, subscription, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada over informative feedback. Sistem harus memberikan umpan balik yang tepat waktu dan relevan untuk setiap aksi yang dilakukan pengguna, misalnya dengan menampilkan pesan sukses atau kesalahan. Seperti pada contoh, YouTube memberikan informasi kalau user sedang berada di posisi semua. Selanjutnya yang keempat ada design dialog to yield closure. Interaksi pengguna harus memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas. Setelah tugas selesai, sistem harus memberikan indikasi bahwa tugas tersebut telah berhasil atau gagal. Seperti pada contoh, indikator pada YouTube. Selanjutnya, yang kelima ada over error prevention and simpling error handling. Antarmuka harus dirancang untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan. Jika kesalahan terjadi, sistem harus memberikan instruksi yang jelas dan mudah diikuti untuk memperbaikinya. Seperti pada contoh, aplikasi YouTube yang sedang error. Pengguna harus melakukan coba lagi. Yang keenam, ada permit easy reversal of action. Pengguna harus dapat membatalkan tindakan mereka dengan mudah, baik itu penghapusan file, pembatalan penghiasan form, atau pengeditan konten. Seperti pada contoh, YouTube user dapat kembali ke halaman yang sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada support internal locus of control. Antarmuka harus memberikan pengguna rasa kendali atau interaksi mereka. Hindari situasi di mana sistem mengambil keputusan yang tidak dilakukan oleh pengguna. Seperti pada contoh, YouTube dapat menentukan tema yang ingin digunakan oleh user itu sendiri. Lalu yang terakhir ada reduce short term memory load. Desain harus menggunakan jumlah informasi yang perlu diingat oleh pengguna pada suatu waktu. Gunakan visual yang jelas, panduan, atau icon yang mudah dipahami untuk membantu pengguna. Seperti pada YouTube, icon search dan subscribe selalu berada di atas. Baik, sekian dulu. Itulah penjelasan tentang 8 Golden Rules of Interface Design dari aplikasi YouTube. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.